Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan penugasan dari mata kuliah analisis dan visualisasi data terkait review jurnal. Jurnal yang kami pilih adalah Visual Exploratory Data Analysis of the COVID-19 Vaccination Progress in Nigeria. Kami berasal dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Afan Atas dengan NIM akhir 031 dan teman saya Talita Alda Sabila Dewi dengan NIM akhir 032. Konten yang dibahas pada review paper yang kami buat yaitu ada 5. 1. Permasalahan, selanjutnya tujuan, yang ketiga metodologi, berikutnya hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke bab permasalahan. Pada permasalahan yang diangkat oleh jurnal kali ini yaitu virus corona menyebabkan banyak sekali perubahan kondisi. Kasus ini menyebabkan negara populasi tertinggi di Afrika, yaitu Nigeria, juga terkena dampak yang sangat banyak. Pemulihan dalam segala sektor telah dilakukan, salah satunya adalah vaksinasi. Dan jurnal ini berisi tentang analisis dan visualisasi data untuk menunjukkan dan memahami terkait kemajuan tren dan dampak sesuai dari data yang telah diambil. Beberapa permasalahannya mengenai persentase penduduk yang telah menerima vaksin dosis pertama, total dosis vaksin yang telah diberikan, persentase populasi yang telah vaksin penuh, dan perbedaan persentase populasi yang telah vaksin penuh dan sebagian. Selanjutnya adalah tujuan. Jurnal ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana tools dan teknik analisis data dapat berguna dalam menemukan wawasan dalam data mentah dengan menyajikan hasil EDA secara visual sehingga mengurangi ambiguitas dan kemungkinan kebingungan yang terkait dengan data yang ada. Masuk ke metodologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pre-processing, cleaning, and visualisasi data. Tahap pre-processing dan cleaning data menggunakan bahasa pemrograman R, sedangkan visualisasi data menggunakan Tableau. Data yang diambil pada penelitian ini atau jurnal ini yaitu data vaksinasi Nigeria mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2022. Dataset tersebut berisi dari 5 kolom dan 37 baris. 37 baris tersebut data berdasarkan kolom yang ada dan 5 kolomnya ialah negara bagian, populasi, total vaksinasi, vaksinasi dosis pertama, dan vaksinasi dosis kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu Talita. Untuk hasil dan pembahasan, hasil penelitian dari EDA atau Exploratory Data Analysis disajikan dalam visualisasi menggunakan Tableau. Tableau membantu menyajikan EDA sebagai visualisasi sehingga lebih mudah untuk memahami tren dalam data. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang penting dijawab dari EDA pada dataset ini meliputi persentase penduduk Nigeria yang telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19. Jadi pertanggal 31 Mei, orang di negara Nigeria telah menerima dosis pertama COVID-19. Dari data tersebut, negara bagian Nasarawa, Jigawa, Kano, dan Kaduna merupakan negara bagian teratas, sedangkan negara bagian Ikwa, Ibom, Imo, Ebonyi, dan Bayelsa adalah 4 negara bagian terbawah untuk pemberian dosis pertama vaksin. Yang kedua adalah total dosis vaksin COVID-19 yang telah diberikan. Berikut adalah gambar jumlah total vaksin yang telah diberikan oleh negara bagian. Jadi bertanggal 31 Mei, jumlah vaksin yang diberikan adalah 45 juta, dan vaksinasi total terdiri dari jumlah total orang yang telah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua. Data menunjukkan bahwa negara bagian Kano, Jigawa, Kaduna, Lagos, dan Nasarawa memimpin
Sementara Indo, Aqua, Ibom, Ebony, dan Bayelsa berada di urutan terbawah. Kemudian untuk yang ketiga, berapa persentase populasi yang telah melakukan vaksinasi? Mungkin merupakan gambar dari persentase populasi yang telah melakukan vaksinasi. Jadi pada tanggal 31 Mei, hanya sekitar 10% orang Nigeria yang telah divaksinasi lengkap. Pada visualisasi tersebut, negara bagian Jigawa, Nasarawa, Kano, dan Kaduna memimpin kelompok, sementara negara bagian Enugu, Kogi, Ibonyi, dan Bayelsa berada di urutan terbawah. Yang keempat adalah berapa persentase perbedaan jumlah penduduk divaksinasi lengkap dengan divaksinasi sebagian. Jadi berikut adalah urutan dari yang teratas, yaitu negara Kano dengan jumlah perbedaan sebesar 35% untuk dosis pertama dan 22% untuk dosis kedua, sehingga perbedaannya adalah 13%. Per tanggal 31 Mei, perbedaan populasi yang divaksinasi lengkap dengan divaksinasi sebagian adalah 8 juta. Jumlah ini berarti 18% dari populasi yang telah diambil dosis pertama tetapi tidak menerima dosis kedua. Data menunjukkan bahwa negara bagian Kano, Kaduna, Ogun, dan Zamfara memiliki perbedaan tertinggi antara vaksinasi penuh dan vaksinasi sebagian. Berikut disajikan dashboard dari semua hasil visualisasi data yang telah dilakukan. Untuk kesimpulannya, pandemi COVID-19 telah memicu minat yang sangat besar dalam analisis dan visualisasi data. Dengan memvisualisasikan data, menggunakan tabel, pemvisualisasian data menjadi sangat efektif ketika berhadapan dengan sejumlah besar data, terutama data terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan masalah yang menghambat kemajuan vaksinasi di negara bagian selatan Nigeria, di mana mayoritas hanya memvaksinasi kurang dari 5% populasi mereka. Berikut adalah sumber dari review paper yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.